Bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik pertama dalam mekanika yaitu kinematika. Sederhananya, mekanika merupakan ilmu yang membahas mengenai gerak benda-benda fisis. Dan tentunya hal ini inherent dengan kinematika, di mana kinematika merupakan topik yang membahas deskripsi gerak benda-benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Untuk pembahasan pertama yaitu kinematika satu dimensi. Kita dapat mengandaikan posisi partikel titik untuk tiap waktu diketahui dan dinyatakan dengan variabel X sebagai fungsi waktu. Kemudian, jika kita menurunkan variabel posisi ini terhadap variabel waktu, maka kita akan dapatkan definisi dari kecepatan. Atau interpretasi fisisnya, kecepatan merupakan perubahan posisi partikel atau benda tiap satuan waktu. Dalam istilah lain, kita dapat katakan perubahannya terjadi secara infinitesimal. Kemudian selanjutnya yaitu definisi percepatan. Kita dapatkan dari turunan 2 kali variabel posisi terhadap variabel waktu. Dan selanjutnya yaitu kinematika 2 dimensi. Untuk mendeskripsikan gerak benda dalam 2 dimensi, kita dapat menggunakan sistem koordinat Kartesian dan sistem koordinat polar. Untuk pembahasan pertama yaitu sistem koordinat Kartesian dengan X dan Y di situ sebagai vektor basisnya yang mengindikasikan sebuah dimensi. Dan kita dapat mendefinisikan atau mendeskripsikan suatu keberadaan partikel dalam 2 dimensi dalam bentuk posisi yaitu seperti ini. Fungsinya yaitu R vektor. Dan kita akan dapatkan fungsi kecepatan di situ dengan menurunkan R vektor terhadap variabel waktu. Dan dengan pola yang sama seperti dalam kinematika satu dimensi, kita akan mendapatkan definisi dari percepatan dalam 2 dimensi, di mana percepatan ini merupakan turunan kecepatan terhadap variabel waktu. Dan selanjutnya yaitu sistem koordinat polar dengan ρ dan π sebagai vektor basisnya. Kita dapat visualisasikan koordinat polar seperti ini. Dan berdasarkan sistem koordinat polar, kita dapat definisikan variabel X, Y, dan ρ menjadi seperti ini berdasarkan pada teorema trigonometri. Kemudian vektor-vektor basis dari koordinat polar dapat berubah sesuai arah perubahan nilai ρ dan π. Vektor basis koordinat polar ρ dan π dapat kita uraikan ke arah vektor basis X dan Y seperti ini. Dan terlihatlah bahwa besar komponen masing-masing vektor basis koordinat polar pada sumbu Kartesian bergantung pada nilai π. Dan perubahan vektor basis ρ dan π
terhadap variabel Pi adalah seperti ini. Kemudian kita dapat mendeskripsikan suatu posisi partikel dalam bidang 2 dimensi, yaitu seperti ini dalam koordinat polar tentunya. Dan kecepatannya yaitu kita deskripsikan seperti ini. Di sini kita menggunakan metode turunan parsial karena untuk fungsi R vektor terdapat perkalian antar variabel. Dan bukan hanya turunan parsial, kita juga menggunakan metode aturan rantai karena basis vektor rho merupakan fungsi dari variabel Pi. Maka kita gunakan seperti ini. Dan hasil turunannya yaitu seperti ini. Dan selanjutnya yaitu deskripsi percepatannya, yaitu seperti ini. Dengan menggunakan pola yang sama, hanya saja untuk turunan parsialnya di sini lebih banyak sedikit. Maksudnya lebih bertambah sukunya. Jika tadi hanya 2 suku dalam konteks kecepatan, dan dalam konteks percepatan di sini lebih banyak suku yang kita harus kalkulasikan. Dan hasil turunannya seperti ini. Selanjutnya kita separasikan, tentunya berdasarkan vektor basis dari rho dan Pi. Maka akan menjadi seperti ini. Jadi setelah kita separasikan percepatan benda arah radial atau rho dan arah tangensial arah Pi, di sini terlihat hal yang menarik bahwa dalam suku rho Pi dot kuadrat itu memiliki arti fisis, yaitu percepatan sentripetal. Dan untuk suku 2 rho dot Pi dot di situ untuk percepatan ini yaitu berarti percepatan Coriolis. Dan selanjutnya kinematika 3 dimensi. Pertama kita akan bahas sistem koordinat Kartesian. Kita hanya menambahkan vektor basis Z di sini. Dan kita dapat definisikan satu sistem dalam koordinat Kartesian, posisinya adalah R vektor seperti ini. Dengan pola yang sama seperti 2 dimensi dan 1 dimensi. Kecepatannya adalah seperti ini dan percepatannya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu koordinat silinder. Koordinat ini tidak lain dan tidak bukan merupakan koordinat polar yang ditambah dengan vektor basis Z. Visualnya seperti ini. Kemudian hubungan antara vektor-vektor basis pada koordinat silinder dengan koordinat Kartesian yaitu seperti ini. Dan seperti pada koordinat polar, pada koordinat silinder juga berlaku dua hal ini. Kemudian posisi suatu benda dalam koordinat silinder
dapat kita formulasikan dalam bentuk R vektor seperti ini dengan dua suku. Kemudian jika kita perhatikan, terlihat bahwa posisi dalam koordinat silinder ini sama dengan posisi pada bidang XY dalam koordinat silinder, yang ditambah dengan posisi arah vektor basis Z, sehingga kecepatan dan percepatan benda masing-masing akan sama dengan kecepatan benda pada bidang polar, yang ditambah kecepatan arah sumbu vektor basis Z. Untuk lebih jelasnya, formulasi dari kecepatan suatu benda dalam koordinat silinder itu seperti ini. Dan untuk percepatannya yaitu seperti ini. Hasil turunannya seperti ini ketika telah kita separasikan. Dan selanjutnya yaitu koordinat bola dengan vektor basis R, theta, dan pi. Untuk visualnya ialah seperti ini. Dan koordinat bola ini pada dasarnya sama dengan koordinat silinder, namun dengan mengambil parameter theta yang merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor posisi R dengan vektor basis Z. Posisi suatu titik dalam ruang kemudian kita dapat nyatakan dalam koordinat R, theta, dan pi, di mana nilai dari komponen rho dan Z pada koordinat polar selanjutnya kita dapat nyatakan dalam R dan theta, yaitu seperti ini. Dan sedangkan untuk nilai Y, X, dan Z, koordinat kartesian terhubung dengan R, theta, dan pi melalui tiga definisi ini. Karena arah vektor-vektor basis R, theta, dan pi adalah searah dengan arah perubahan positif dari masing-masing R, theta, dan pi, vektor-vektor basis R, theta, dan pi dapat kita uraikan dalam arah vektor-vektor basis koordinat silinder seperti ini. Selanjutnya kita pun dapat menguraikan vektor-vektor basis koordinat bola dalam arah vektor-vektor basis koordinat kartesian, yaitu seperti ini. Dan sebagai tools yang membantu, ada beberapa tools di sini, yaitu hasil turunan. Karena vektor basis dalam hal koordinat bola ini saling berkaitan, maka ini amatlah sangat penting, yaitu untuk turunan vektor basis R terhadap variabel theta dan terhadap variabel pi, hasilnya ya seperti ini. Untuk vektor basis theta-nya seperti ini, dan untuk vektor basis pi-nya adalah seperti ini. Dan tentunya ini dapat dibuktikan dengan pola yang sama seperti yang dilakukan pada awal-awal pembahasan dalam konten ini. Dan selanjutnya kita akan memformulasikan posisi, kecepatan, dan percepatan benda dalam koordinat bola.
Untuk posisinya ialah seperti ini, dan kecepatannya ialah seperti ini. Untuk dua suku terakhir dalam formulasi kecepatan ini, kita menggunakan aturan rantai dengan melibatkan variabel theta dan pi, karena vektor basis R merupakan fungsi dari kedua variabel tersebut. Dan kita kalkulasikan, ialah seperti ini hasil turunannya. Dan selanjutnya, dengan menurunkan kecepatan terhadap waktu, akan kita peroleh sebuah percepatan tentunya. Ialah seperti ini formulasinya. Dan kita lanjutkan seperti ini. Untuk sukunya, tentu ini lebih kompleks perhitungannya karena banyak sekali variabel yang terlibat dalam hal ini. Setelah dikalkulasikan lebih lanjutnya ialah seperti ini. Dan untuk ini yang terakhir, kita dapat separasikan dalam 3 vektor basis, yaitu R, theta, dan pi, menjadi seperti ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan tuliskan dalam komentar ataupun bisa DM saya.